Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Kurniawati. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat laporan keuangan yang benar. Arti laporan keuangan. Laporan keuangan ialah ringkasan catatan dari keseluruhan transaksi dalam satu periode atau 1 tahun pembukuan sebuah perusahaan atau badan usaha. Secara definisi, laporan keuangan adalah informasi yang berguna sebagai suatu keputusan perusahaan demi adanya kepentingan investor, pemasok, pemerintah, dan sebagainya. Oleh karena itu, pentingnya cara membuat laporan keuangan juga tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, karena hal ini akan menyangkut pinjaman kredit, pembayaran pajak, dan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut. Mengingat betapa pentingnya cara membuat laporan keuangan ini juga harus dibuat secara teratur, yaitu per bulan, triwulan, atau per periode. Sehingga kesimpulan laporan keuangan adalah suatu bentuk tanggung jawab dari seluruh pihak manajemen perusahaan kepada pemilik perusahaan. Menurut PSAK No. 1 Tahun 2015, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Sehingga menurut definisinya, laporan keuangan adalah suatu ringkasan dari berbagai proses cara mencatat keuangan yang terjadi selama 1 tahun. Cara membuat laporan keuangan sederhana. Yang pertama, membuat buku catatan pengeluaran. Catatlah semua pengeluaran mulai dari pembelian barang hingga pengeluaran sejumlah biaya dengan jelas. Yang kedua, membuat buku catatan pemasukan. Tidak hanya pengeluaran, semua hal yang berhubungan dengan pemasukan uang juga perlu dicatat dengan jelas, termasuk hasil penjualan barang hingga piutang yang sudah dibayar. Upayakan untuk mencatat pemasukan ini setiap hari. Hal ini supaya memudahkan dalam membuat laporan bulanan. Yang ketiga, membuat buku kas utama. Buku kas utama ini merupakan gabungan antara buku catatan, pemasukan, dan pengeluaran. Penggabungan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih detail terkait beberapa besar jumlah kerugian maupun keuntungan perusahaan. Yang keempat, membuat buku stok barang. Perusahaan tidak selalu mencatat perkara uang, namun juga barang. Pencatatan arus keluar masuk barang harus dilakukan secara kontinu dan setiap hari. Logikanya, jika penjual tinggi, seharusnya arus jumlah barang yang keluar dan masuk juga makin tinggi. Yang kelima, membuat inventaris barang. Buku ini digunakan untuk mencatat semua barang yang dimiliki perusahaan, baik yang sudah dibeli maupun telah diurus. Selain itu, buku ini pun dapat berfungsi supaya aset perusahaan tetap terkendali. Urutan laporan keuangan yang benar. Yang pertama, membuat neraca saldo. Neraca ini berisikan daftar rekening buku besar, di mana saldonya berada di kolom debit atau kredit. Yang kedua, membuat jurnal penyesuaian. Berbagai transaksi yang terlewat untuk dicatat, serta belum sesuai dengan kondisi pada akhir periode, dikumpulkan dalam jurnal penyesuaian ini. Yang ketiga, membuat lembar kerja atau neraca lajur. Neraca lajur diperlukan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan dari neraca saldo sampai dengan penyesuaian data mengacu pada jurnal penyesuaian. Yang keempat, membuat laporan perubahan modal, laba atau rugi, dan laporan lainnya. Di dalam neraca lajur, jumlah untuk dilaporkan laba atau rugi maupun neraca sudah dipisahkan. Yang kelima, melakukan penyesuaian dan menutup rekening. Pada saat seluruh rekening di dalam buku besar telah disesuaikan, saatnya menutup rekening nominal di laporan laba atau rugi. Yang keenam, membuat neraca saldo usai dilakukan penutupan. Agar dapat mengecek keseimbangan antara debit dan juga kredit dari rekening yang masih terbuka, maka buat
neraca saldo usai dilakukan penutupan.